Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah BK Industri. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konseling dalam strategi sumber daya manusia. Saya presentator pertama, Mega Alfianggraini, NPM 18130023. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama yaitu manajemen dan strategi sumber daya manusia. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, sedangkan manajemen bimbingan dan konseling adalah proses kerjasama yang di dalamnya ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan bimbingan dan konseling itu sendiri dalam pemberian layanan kepada individu yang membutuhkan. Lalu, poin yang B, beberapa definisi manajemen sumber daya manusia menurut para ahli. Menurut ahli yang pertama yaitu Mariho Tua EH 2002. Manajemen sumber daya manusia adalah aktivitas yang dilakukan merangsang, mengembangkan, memotivasi, memelihara kinerja yang tinggi dalam organisasi. Sedangkan menurut ahli yang kedua yaitu Henry Shimamura 2004, manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja agar tercapai berbagai tujuan organisasi, individu, dan masyarakat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ririmna Alfia, NPM 18130028. Di sini saya akan mencoba menjelaskan pada poin C, yaitu nilai-nilai penting manajemen SDM. Pentingnya manajemen SDM dapat dinilai dan dilihat dari beberapa pendekatan, yaitu ada 5. Yang pertama, pendekatan politik, dan yang kedua pendekatan ekonomi, yang ketiga pendekatan hukum, 4 pendekatan sosiokultural, yang kelima pendekatan teknologikal. Nah, jadi kenapa kelima poin tersebut itu penting buat manajemen SDM? Karena pendekatan tersebut itu yang mendorong atau yang memotivasi SDM buat terus berkembang nih. Kayak contohnya manajemen SDM tidak mendekati aspek teknologi. Nah, jadi dampak dari manajemen SDM ini tidak bakal tahu bagaimana perkembangan ke depannya. Jadi teknologi juga kan menyesuaikan era. Jadi kalau misalnya manajemen SDM itu nggak bisa mengoperasionalisasikannya, jadi para manajemen SDM ini nantinya gak bakal berkembang kalau misalnya tidak menyesuaikan era atau stuck di situ aja teknologinya. Seperti itu. Terima kasih. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Alfi, yaitu adalah pada poin aspek dan fungsi manajemen. Aspek dan fungsi manajemen ini yang pertama yaitu adalah fungsinya yaitu adalah perencanaan. Nah, fungsi perencanaan merupakan fungsi dasar karena ya, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan harus direncanakan terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu fungsi dari manajemen itu sendiri maka akan adanya perencanaan agar supaya acara yang akan dijalankan itu berjalan secara sempurna. Lalu yang kedua yaitu adalah pengorganisasian. Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan efektif ya antara personil sehingga mereka dapat bekerja secara efisien dan mendapat kepuasan pribadi dalam menjalankan tugasnya itu sendiri. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga yaitu adalah pengarahan.
Pengarahan diartikan sebagai fase administratif, ya, yang mencakup koordinasi, kontrol, dan stimulasi terhadap personil lain untuk menjaga agar aktivis manajemen berada sesuai pada jalur mekanisme kerja organisasi. Lalu fungsi manajemen yang keempat yaitu adalah pengawasan. Nah, pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kenyataan dan standar yang telah ditetapkan, terus menentukan dan mengukur penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi dan lain sebagainya. Mungkin hanya ini dari saya, akan dilanjutkan kepada Saudari Adel. Nah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang kelima atau yang E, tentang penerapan layanan BK dalam manajemen SDM. Penerapan layanan BK dalam manajemen dapat diwujudkan dalam perencanaan program, pengorganisasian aktivitas, dan semua unsur pendukung BK. BK perlu dilakukan sebagai aktivitas layanan bermutu, yaitu yang mampu mengintegrasikan, mendistribusikan, mengelola, dan mendayagunakan semua sumber daya secara optimal agar dapat mengembangkan seluruh potensi individu. Nah, penerapan layanan BK dalam manajemen SDM menurut Prayitno tahun 1997, ruang lingkup kerja konselor di dunia usaha dan individu meliputi 6 bidang pelayanan, yaitu yang pertama ada penetapan kerja, lalu yang kedua ada penyesuaian kerja, lalu yang ketiga ada kepuasan kerja, yang keempat ada kepindahan kerja, lalu yang kelima ada penempatan kerja, dan yang keenam atau yang terakhir itu ada pengentasan masalah lainnya. Nah, di sini juga ada fungsi manajemen dalam bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama itu ada planning atau perencanaan, yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, lalu yang ketiga ada actuating atau pengarahan, lalu yang keempat ada controlling atau pengawasan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.